Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang Bu Triani. Bagaimana ini kabarnya Bu Triani? Alhamdulillah bagus, Pak, sehat. Pak Adi niki ada waktu tidak ya? Bagaimana Bu Triani mau menyampaikan sesuatu kah? Iya, Pak. Oke, baik. Iya. Sebelumnya ini Bu Triani datang ke saya ini tadi sudah menyampaikan kabar kan. Dan alhamdulillah puji Tuhan baik nggih Bu nggih. Nggih. Dan ini tujuannya apa ini Bu Triani kok datang ke saya ini tujuannya apa ini? Mau sharing, Pak, tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Mungkin Bapak ada waktu. Oke, baik Ibu Triani, sebelum kita mulai nggih untuk sesi sharing ya, kita sharing saja. Bagaimana ini perasaan Bu Triani menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Triani diskusikan atau fokuskan? Iya, Pak. Memang ada hal-hal khusus yang ingin saya diskusikan supaya nanti itu ada pemecahan permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Oke, baik. Tentu saya menghargai kejujuran Ibu Triani ya tadi sudah menyampaikan sedikit dan mungkin nanti akan lebih banyak lagi ketika nanti kita bisa sharing lebih lebih lama. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya, apalagi nanti Bu Triani bisa menemukan sendiri solusi yang dihadapi. Eee, Iya, apa Pak, baik. apakah, apa Bu ini kira-kira, mengenai apa ini yang ingin Ibu Triani bahas? Begini, Pak, saya itu menghadapi permasalahan ya, setiap hari Senin itu anak-anak kalau berangkat itu kurang semangat gitu ya, kurang semangat, kurang setiap mengikuti pelajaran masih ada yang lesu, masih ada yang kurang fresh, masih kadang diantar orang tua itu masih sulit untuk ditinggalkan. Padahal ini kan sudah di pertengahan semester. Harusnya anak-anak itu sudah bisa mandiri, tapi kok entah kenapa ini hari Senin itu ada anak yang kadang masih rewel. Itu terjadi setiap hari Senin. Seperti itu, Pak. Eee, apa ya Bu, apa yang menyebabkan kok anak-anak itu tidak semangat begitu nih Bu di hari Senin nih Bu? Iya, Pak, kemarin itu saya sempat tanya ke anaknya, katanya, masih ngantuk, kemarin kecapean habis diajak liburan, seperti itu. Ada yang masih seperti ini, ingin ingin dekat dengan ibunya, karena kan ibunya setiap hari Senin sampai Sabtu itu kerja. Jadi sepertinya belum puas bermain dan bercengkrama dengan ibunya, seperti itu, Pak. Seberapa seberapa sering ya Bu di setiap hari Senin itu seberapa sering, anak-anak itu, apakah semuanya Bu, hampir semua atau hanya beberapa saja? Sebenarnya tidak semua. Hal ini itu biasanya terjadi, yang orang tuanya atau ibunya itu biasanya kerja di pabrik, seperti itu. Jadi mereka bertemunya hanya pada hari Minggu, dan ini yang membuat mereka itu sepertinya enggan lepas dari ibunya di hari Senin, seperti itu, Pak. Oh, terus untuk hari-hari yang lain Bu, untuk hari-hari yang lain selain hari Selasa sampai hari Sabtu itu apakah juga mengalami hal yang sama Bu? Sebenarnya tidak, hanya hari Senin saja, Pak, yang mereka rasakan seperti itu. Kalau hari Selasa atau sampai Sabtu itu tidak, anak-anak seperti biasa saja. Tapi entah kenapa setiap hari Senin kok seperti itu. Dan itu apakah,
hanya di awal-awal pembelajaran saja di hari Senin itu, apakah ya satu hari penuh Ibu, itu anak-anak kok murung gitu ya, anak-anak kok tidak semangat, itu hanya hanya di awal pembelajaran atau ya satu hari itu, Bu? Eee, kadang ada yang sampai 1 hari sampai pulang, kadang hanya ada yang di awal saja, seperti itu. Oke, ini Bu, ini kan Bu Triani tadi sudah menjelaskan, sudah memberikan gambaran nih anak-anak ini tidak semangatnya karena, waktu dengan orang tua yang sedikit, hari Minggu padahal bekerja nggih Bu nggih, bekerja di pabrik, sehingga bertemunya pada hari Minggu dan itu pun serasa sangat singkat sekali. Makanya, banyak anak-anak yang, "Kok cepet mentoh, hariku sama ibu sama bapak," terus akhirnya di hari Senin itu banyak yang tidak semangat. Lah ini, dari masalah-masalah ini, Bu Triani itu, merencanakan apa Bu nanti untuk anak-anak ini Bu? Iya, Pak, karena kan kemarin saya sudah mengamati, ada yang tidak, apa, hanya di awal saja dia kurang semangatnya. Nah, itu saya itu merencanakan itu memodifikasi, kegiatan pembelajaran yang menarik pada anak, sehingga anak menjadi melupakan apa yang tadi permasalahannya di rumah, sehingga fokus untuk belajar di sekolah, seperti itu. Selain itu, saya itu juga merencanakan konsultasi atau tanya jawab kepada orang tuanya, mengenai masalah-masalah kenapa anaknya setiap hari Senin itu kurang bersemangat seperti itu. Rencananya seperti itu, Pak, saya. Oke, baik. Tadi Bu Triani sudah menjelaskan 2 yang akan direncanakan gitu. Salah satunya adalah modifikasi pembelajaran. Ini yang bagaimana Bu, yang mau dimodifikasi ini pembelajaran yang bagaimana nggih? Iya. Seperti ini, anak-anak yang usia TK itu biasanya suka dengan entah musik atau video-video. Nah, saya ingin seperti itu, Pak. Misalkan diberi ice breaking yang bikin anak menjadi lebih semangat dan lebih fokus seperti itu, dan ice breaking-nya itu tidak monoton. Nah, misalkan kemarin sudah disampaikan, berarti, saya, besok harus cari ice breaking yang lain untuk hari Senin yang akan datang, seperti itu yang saya rencanakan. Pripun kalau Ya itu baik Bu, itu baik, membuat pembelajaran yang menarik salah satunya adalah dengan ice breaking atau game kelompok begitu ya Bu Triani, dan selalu mengupdate, bentuk ice breaking-nya biar anak-anak juga tidak bosan begitu ya Bu, dan, di unit kerjanya Bu Triani, alat-alatnya ada nggih untuk ice breaking itu apakah itu kan kadang kalau hanya hanya apa Bu, hanya gerak dan lagu tanpa ada tampilan yang ditampilkan kadang anak-anak juga, kurang kurang menarik, kurang tertarik gitu lah. Apakah, dari segi sarprasnya juga sudah ada nggih Bu nggih di tempat jenengan nggih? Untuk sarpras, seperti speaker itu sudah ada. Ada nggih? Cuman memang untuk seperti LCD proyektor seperti itu belum ada. Jadi kemungkinan saya itu ya, saya yang belajar gerakannya, nanti musiknya pakai speakernya, Oh seperti oh, itu, ya ya. ini. Ya yang dimiliki sekolah aja kita kita berdayakan, ya itu sambil nanti sambil jalan dan nanti semoga saja anak-anaknya bisa mengikuti dengan baik. Dan yang kedua tadi adalah konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait nih, Bu, ya. Ada dari kepala sekolah ataupun dari wali murid. Nah ini yang bagaimana Ibu? Ini nanti langkah konkretnya bagaimana Ibu? Iya, misalnya seperti ini, hari ini tadi ada anak yang rewel. Tadi itu berangkatnya sudah rewel nggih, masuk kelas itu juga ternyata kan memang ibunya bekerja, nggih. Nah, kemudian saat pulang sekolah tadi, nggih, saya bertanya ke orang tuanya yang menjemput, nggih, eee, anu
Bu, tadi Ananda rewel, mungkin ada masalah atau apa dari rumah, seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi terselesaikan. Memang anaknya tadi rewel karena bangunnya kesiangan, jadi dari rumah itu sudah dituntut cepet gitu. Nah, tidak akhirnya dibawa sampai ke sekolah. Nah, tadi saya sudah konsultasi dengan orang tuanya, Pak, untuk menjaga mood anak dari rumah nggih, agar di sekolah itu tidak rewel ataupun kurang semangat, seperti itu tadi yang saya lakukan. Oke. Baik, bagaimana Ibu, bagaimana tanggapan orang tua, ketika ada, apa ya, laporan dari, Bu Triani ketika anaknya, "Bu ini seperti ini, Bu seperti ini." Apakah, bagaimana, tanggapan dari orang tua Ibu? Alhamdulillah tadi orang tuanya, bersikap terbuka dan memang memaklumi karena tadi itu memang kesiangan, jadi anaknya memang diburu-buru. Nah, untuk itu, gini Pak, karena memang sudah dengan orang tuanya sudah, mungkin besok saya akan sampaikan kepada anaknya agar tidur itu tidak terlalu malam, jadi paginya tidak bangun kesiangan, seperti itu. Oke, berarti, selalu menjalin komunikasi dengan orang tua gitu nggih, ter ter Nggih, perihal, apa yang terjadi di sekolah itu, memang baik dikomunikasikan kepada orang tua. Jadi orang tua juga tahu anak itu di sekolah itu, belajar apa, kemudian ngapain aja, itu selalu terpantau terus dengan, laporan dari, bapak ibu guru. Kemudian, iya Pak. kan Bu Triani tadi sudah bisa, memprogramkan 2 kegiatan ini yang akan nanti direncanakan. Sebagai tanggung jawabnya bagaimana Ibu? Ini kapan dilaksanakan Ibu? Rencananya setiap ada anak yang seperti itu memang kami rencanakan, jadi kami laksanakan. Jadi hanya, setiap ada permasalahan muncul seperti itu, Pak. Jadi, agar masalah itu tidak tertunda-tunda, jadi biar cepat terselesaikan, seperti itu Berarti rencananya. langsung gitu ya, jika anak yang, rewel mungkin itu bisa langsung dikomunikasikan dengan orang tua. Lah tadi Bu, untuk Iya. yang membuat modifikasi pembelajaran tadi itu, kapan ini mau dilaksanakan ini? Ya ini ya Pak, untuk memodifikasi pembelajaran memang diperlukan ya selain tenaga, pikiran, itu kan pasti apalagi harus setiap hari Senin saya harus memberikan yang bermacam-macam seperti ini. Tapi insya Allah akan mulai saya lakukan, minggu depan itu kan, hari Senin dan minggunya bisa mencari inspirasi-inspirasi dari sumber-sumber media-media sosial atau online. Sekarang kan sudah banyak seperti Iya. itu, Pak. Iya, baik. Tadi Bu Triani menyebutkan, ya segera mungkin akan saya buat, tadi Bu Triani sambil berpikir, "Wah, jane tugasku mungkin nggak iki tok, masih ada tugas beberapa," gitu ya? Nah gitu nggih. Nah ini Iya, Pak. apakah apakah atau siapa yang mungkin, dapat membantu Bu Triani nih untuk bisa, program-program tadi, rencana-rencana tadi itu bisa dilaksanakan itu, ada tidak nggih di sekolah? Ya, saya tetap akan berkolaborasi tentunya dengan kepala sekolah nggih, Pak, karena beliaulah pemegang wewenang di, Iya sekolah saya, ya. Dan mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid, mungkin bisa mengundang wali murid untuk menjadi beliau itu sumber belajar bagi anak-anak, seperti itu, agar, pembelajaran ini bervariasi. Ya, tidak bersama saya terus setiap hari, seperti itu. iya, itu nggih. Jadi intinya, berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah dan orang tua khususnya yang, program-program kegiatan itu bisa terlaksana. Saya juga mengerti kalau yang di tingkat TK nggih, Bu, nggih? TK itu kan Iya. lebih lebih ekstra nggih untuk mendampingi anak-anak itu lebih ekstra. Makanya jika berjalan sendiri itu
dimungkinkan kok terasa sulit, ya mungkin kita bisa mencari teman untuk berkolaborasi, begitu. Nggih Nah, ini nggih kan, nggih, Pak. sudah ini, Bu Triani sudah bisa mengidentifikasi masalah sendiri, kemudian rencana aksi tadi juga sudah ditentukan sendiri, dan tanggung jawabnya dan kapan serta siapa yang mau membantu juga sudah disebutkan sendiri. Ini bagaimana ini? Apakah tindak lanjut dari kegiatan kita ini refleksi ini, kegiatan coaching ini bagaimana, Ibu? Nggih, Pak, saya ini merasa sangat, plong dan luar biasa karena Pak Sani sudah bisa, memberi penguatan atas rencana dan tindakan yang akan saya lakukan untuk ke depannya, untuk menghadapi, anak-anak saya yang setiap hari Senin itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Terima kasih nggih Pak, saya sudah, merasa puas bisa sharing dengan panjenengan. Matur nuwun. Baik, Bu Triani, semoga bisa membantu Bu Triani atas permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi, dan tetap semangat nggih Bu Triani nggih, di manapun Iya tempatnya nggih. pasti akan ada masalah-masalah yang dihadapi, tinggal besar kecilnya masalah akan kita lalui atau tidak. Dan saya yakin jika kita, sedikit-sedikit kita lalui, tadi kita bisa menemukan solusinya sendiri dan kita bisa melewatinya dan kita bisa membimbing anak didik kita menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Triani atas Makasih waktunya Pak. dan sudah mempercayakan saya untuk coaching pada siang hari ini, dan semoga, nanti juga sudah, bisa semakin menjadi lebih baik untuk kita. Matur nuwun Terima Bu kasih Pak. Triani. Nggih nggih Pak, sami-sami. Mangga niki yang ngisi refleksi kula Pak? Saya dulu toh yang Kula ngisi? oh nggih. Oke. Saya ngisi terus nanti saya menyampaikan, jika masih ada waktu jenengan juga menyampaikan, begitu. Saya mengisi dulu ya, Bu. Nggih. Jenengan sambil mempersiapkan.
Baik, Bu Triani. Nggih. Ini saya sampaikan refleksi saya nggih. Nggih, monggo. Refleksi diri coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan tadi, saya sudah bisa membuat pertanyaan berbobot yang bisa menggali semua permasalahan yang dihadapi Kuci atau yang dihadapi Bu Triani. Itu yang saya rasakan karena dari latihan kemarin saya masih gerusa-gerusu, makanya ini sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki adalah manajemen waktu. Itu karena waktunya juga mungkin terbatas, makanya sangat interaksinya atau mungkin belum bisa menyeluruh begitu ya, karena dibatasi waktu tadi. Kemudian yang ketiga, kondisi present atau kehadiran penuh. Jadi untuk bisa dalam kondisi present itu yang pertama adalah saya mencatat kata kunci dari Koci dan fokus pada yang disampaikan oleh Koci dan tidak memotong pembicaraan. Jadi kata-kata kunci saya catat dan saya bentuk dalam pertanyaan berbobot tadi dan selalu fokus pada yang disampaikan Koci. Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Ya, yang saya lakukan nanti bisa mempelajari lagi teknik Tirta ini, coaching teknik Tirta ini, dan mengimplementasikan kepada murid dan rekan sejawat. Kemudian tadi di akhir tadi bagaimana perasaan dari Bu Triani tadi saat di coaching tadi Bu Triani sangat apa ya, maksudnya bimbang dengan masalah yang dihadapi tadi. Kemudian setelah di coaching tadi perasaan juga saya tanyakan ada sudah lega Pak, dan sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Triani. Itu refleksi dari saya, Bu Triani. Mungkin ada tambahan, Bu Triani? Saya kira cukup, Pak. Sudah oke. Terima kasih Bu Triani atas umpan baliknya, sehingga nanti bisa memperbaiki saya, khususnya saya pribadi, dan bisa mengimplementasikan kepada anak didik di sekolah saya. Terima kasih. Ini waktu masih sekitar 5 menit sebelum nanti ini rekodnya dimatikan dulu nggih, tadi instruksinya nggih Bu Triani nggih. Iya, kalau ganti ke saya kan itu Ya. dimatikan dulu nggih. Atau masih 5 menit biar nanti sampai 30 menit kita isi tadi mungkin refleksi-refleksi lagi begitu ya. Iya. Nek kalau saya melihat jenengan sudah jauh Pak dari kemarin.
Iya, saestu ya, nggih, dari latihan kemarin itu. Ini Iya. sudah nggih nggih kan? Iya, Jenengan betul. juga merasakan kan sudah Nggih, kemarin juga sempet ya saya memotong pembicaraan mhm, panjenengan itu tuh. Wah, iya iya, ini mmm, yang saya koreksi itu, kemudian, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang, ya pertanyaan berbobot intinya itu, saya tulis Bu, saya tulis kata kuncinya lah, yang tadi jenengan, bicara apa, ngendika nggih apa, saya catat begitu dan saya olah menjadi pertanyaan berbobot itu. Dan ya memang waktu sih, memang waktu yang, kita tadi ada waktu yang berjalan makanya seakan-akan, "Wah ini nyandak ora ya, waktune nyandak ora," itu kan. Jadi nggih nggih kalau nggih secara langsung mungkin kan lebih panjang itu, baik jika nggak apa-apa diselami sampai dasar permasalahannya apa dan nanti kalau bisa keluar semua kan mungkin bisa mencari solusi yang, lebih-lebih lagi, begitu. nggih, Pak. Alurnya sudah berjalan jenengan dari awal sampai akhir benar-benar sudah berjalan, menurut saya seperti itu dan, runtut ngoten ya, Pak. Saya pun juga, apa, mengungkapkannya juga bisa runtut seperti itu. Oke. Oke, semoga, bisa menggali dan, permasalahan Bu Triani tadi dan Nggih. tapi itu bener ya, Bu, ya? Leres, Pak. Tadi itu juga permasalahan juga bener, tadi ada yang rewel dari masuk itu. Ya memang karena kesiangan. Saya sudah masuk, sudah berdoa, dianya baru datang. Nangis, Itu karena sama orang tuanya? Sama orang iya, tuanya? sama orang tuanya. Kebetulan ibunya kerja, kan di rumah sama ayahnya. Lah giliran tadi saya tanya, "Loh lah kan ayahnya jemputnya juga sama ibunya, berarti ibunya ini waktu ini libur kan ngaten toh, Bu, Oke, tadi rewel dari masuk sampai siang hampir sampai istirahat loh, Pak, mengerjakan tugas pun seperti males-malesan seperti itu. iya, oke. Memang katanya emang bangunnya kesiangan, seperti itu. Nggih. Tapi orang tuanya masih di situ ya, pas rewel Masih. itu? Masih, jadi Enggak, kan pulang, waktu waktu rewel, waktu nganter iya rewelnya iya, iya seperti digetak-getak ngoten niku lho, Pak. iya "Gesang masuk, itu kan wis telat," nggih ngoten-ngoten niku, kan jadine rewel. ya itu Iya, berarti betul-betul anu nggih, langsung real gitu ya iya, di nggih. Dan setiap hari Senin pasti, Pak, niku, Pak. banyak ya, Bu, ya? Ada aja, nggih. Seringnya anak itu atau banyak masih banyak anak lagi yang seperti itu? Nggih nggih, saestu niku, setiap hari Senin niku bener nini, iya, memang harus kami-kami pun juga harus ekstra untuk di hari Senin itu. Oke. Nggih, terima kasih Bu Triani sharing-nya, Nggih, menarik di TK sih sebenarnya sih ya, nggih, dan tadi sih seperti yang saya bilang lebih ekstra dalam mendampingi kalau anak-anak TK ya, kan begitu. nggih, Pak. Oke ini Bu Triani siap, ini saya matikan apa stop tadi, Bu? Eh, apa di-stop ya, Pak, ya? Coba WA Bu Susi dulu aja, Pak, Kalau daripada mengke salah. berhenti merekam ini hanya ada berhenti rekaman nih. Oh, berarti nggih, berhenti merekam, nanti saya njenengan rekam lagi, Ya rekam gitu ya, nggih, ngoten, nggih. secara otomatis menyimpan ini nanti di Google. Nggih, nanti kan yang diunggah kula nyuwun jenengan, kan yang rekam jenengan kan? Oke, nggih saya Nggih hentikan, terima kasih Bu Triani nggih atas nggih. sharing pada siang hari ini.